Yang paling dapat Anda lihat dengan jelas adalah menara. Melalui radar yang besar, mereka dapat gambar yang jelas di udara. Faktanya, jika Resimen Angkatan Laut Utara ingin menembak Tanggulin dan yang lainnya dari udara, itu bukanlah hal yang sulit. Dengan sistem pertahanan anti-udara Resimen Angkatan Laut Utara, sepotong peluru artileri yang dipandu jiwa lewat, itu benar-benar tak terelakkan. Tapi bisakah mereka melakukan itu? Bahkan jika Tanggulin dan yang lainnya telah meminjam pesawat itu, mereka memiliki status khusus dan tidak dapat menggunakan metode yang ganas sama sekali, jika tidak mungkin akan ada masalah besar. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menggunakan cara yang lebih lembut untuk menangkap mereka kembali. Meskipun Anda tidak dapat membunuh 7 monster Shrek, sangat mungkin untuk menangkap mereka kembali. Apalagi, dibandingkan dengan konsekuensi serius dari membunuh mereka, jika mereka ditangkap kembali, maka itu akan menjadi pukulan bagi Akademi Shrek. Sun Moon Royal Soul Master Academy atau pihak militer bahkan bisa mengatakan, apakah ini Shrek 7 Monsters yang kamu pilih? Tidak lebih dari itu. Oleh karena itu, Letnan Jenderal Shen Yu akan duduk sendiri, hanya menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus untuk menangkap mereka kembali. Namun, di saat berikutnya, dia melihat pemandangan yang membuatnya tertegun. Di langit, 6 pesawat yang telah menangkap udara akan kembali dengan Seven Shrek Monsters dan pesawat tersebut tiba-tiba, sebuah raksasa memecahkan jaring besar. Terlihat sangat jelas bahwa di Tianxiang 7TN sepanjang 36 meter, terdapat sosok yang luar biasa megah dengan ketinggian lebih dari 60 meter. Bobotnya sangat menakutkan sehingga begitu muncul, ia segera menjatuhkan Tianxiang 7TN dan ke-6 pesawat di sekitarnya pada saat yang bersamaan. Tentu saja 6 pesawat jauh lebih kuat dari satu pesawat, inilah dasar penangkapan udara. Namun, saat subjek menambahkan Tyrannosaurus Rex di udara, situasinya menjadi sangat berbeda. 6 dalam satu sabuk, terbang lurus ke bawah. Langsung menuju ke laut di bawah dan jatuh. Ada 6 mecha tingkat hitam di bawah, dan mereka hampir tertangkap basah. Berpisah dengan cepat. Begitu Tanggulin mengangkat tangannya, seorang kaisar perak biru dengan terang-terangan menghancurkan penutup kaca di kokpit Tianxiang 7TN, dan suara angin menderu langsung menyebar ke seluruh kokpit. Pesawat itu juga menjadi versi konvertibel. Xie, bersiaplah untuk berakselerasi dengan segenap kekuatanmu. Situasi pesawat mereka sangat aneh sekarang, karena Tyrannosaurus Rex mengendarai ekor pesawat ke bawah, langsung memimpin ke-6 pesawat lainnya ke bawah. Tyrannosaurus Rex tampak bingung dan tidak tahu apa yang telah terjadi. 6 pesawat di samping satu sama lain akhirnya bereaksi, dan mereka dengan cepat melepaskan jaring penangkap satu persatu dan terbang di udara. Karena gravitasi yang sangat besar, ke-6 pesawat ini tidak dapat lagi mengontrol sikap udaranya. Mereka semua meluncur. Tidak peduli seberapa baik pilotnya, dibutuhkan waktu dan kekuatan untuk mempertahankan kendali pesawatnya dalam situasi ini. Kemampuan mental. Percepat! Seru Tanggulin. Tyrannosaurus Rex menghilang seketika, dan dia kembali ke bagian belakang pesawat. Satu demi satu, Kaisar Perak Biru menjulur keluar dan melingkari pinggang 4 orang di kabin. Xie mendorong tuas penggerak, dan pesawat bergetar di udara, lalu melaju ke satu arah dan bergegas keluar. Xie saat ini hanya merasakan langit berputar, tetapi jet dari pesawat itu tiba-tiba berakselerasi, dan ketujuh dari mereka bergegas keluar. Pertama, pesawat ditarik ke udara, dan kemudian sistem kontrol secara alami menjaga ketinggian pesawat. Keberuntungan mereka sangat bagus ke arah pulau-pulau. Pada saat ini, 6 pesawat belum dapat mengontrol bentuk mereka, dan 6 mecha tingkat hitam telah menerkam mereka secara terpisah, memastikan keamanan pasukan sahabat adalah yang paling penting, dan mereka siap untuk menyelamatkan mereka kapan saja. Sky 7TN yang dikendarai oleh Shrek 7 Monsters, seperti burung yang keluar dari sangkar, terbang langsung ke arah pulau. Turunkan tinggi. Tanggulin meminum Xie. Tanpa kendala penjaga kabin, suara Tanggulin bisa lewat. Xie menarik napas beberapa kali, ini terlalu mengasyikkan, bos. Semua orang sudah siap, saya panggil 1, 2, dan 3, lalu buka sabuk pengaman Anda. Kalimat ini tentu saja ditujukan kepada 4 orang di kabin. Kata. Siap. Xie tertawa dan melepaskan tuas. 1, 2, 3. Tanggulin berteriak 3 kali, lalu tiba-tiba dia melompat dari pesawat, dan pada saat yang sama, Kaisar Perak Biru di tubuhnya tiba-tiba menarik. Di bawah kendalinya, 6 sosok hampir mengikutinya, meninggalkan pesawat pada saat yang sama, dan muncul di langit 7 orang, dikelilingi oleh Kaisar Perak Biru, membentuk bentuk yang aneh. Menara. Tidak apa-apa? Mayor Bingfeng menatap pemandangan ini dengan tercengang.
Di bawah pengumpulan 6 pesawat tempur dan 6 mecha tingkat hitam, bisakah mereka keluar dari pengepungan? Ketika Tang Wulin dan yang lainnya melompat keluar dari pesawat, Tianxiang 7TN sudah memasuki jangkauan pulau. Lalu dia terbang jauh. Sejumlah besar pasukan mecha telah tiba, tetapi mereka tidak memasuki pulau itu. Sebuah pemandangan aneh muncul. Tianxiang 7TN, yang baru saja bergegas ke barisan pulau, tiba-tiba jatuh dari langit, dan menyelam ke kedalaman pulau. Tampaknya ada beberapa lingkaran cahaya ilusi, dan kemudian menghilang. Tidak ada ledakan yang seharusnya terjadi dalam kecelakaan itu. Tang Wulin tidak bisa mengurus ini sekarang. Begitu dia mengangkat tangannya, dia memasukkan naga kecil ringan yang telah disiapkan Su Lixi untuk mereka sebelumnya untuk mengurangi berat badannya. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Lei Zhengyu dan Yuanen Yehui, satu putih dan satu hitam, membuka dua pasang sayap mereka pada saat yang sama dengan bantuan aliran udara di udara. Mereka mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuh semua orang dari kedua sisi. Sangat keren, sangat keren. Xie berseru penuh semangat. Dalam hidupnya, hari ini jelas merupakan adegan paling menarik yang dia hadapi. Dengan kemampuan mengemudinya yang bahkan tidak bisa dianggap setengah hati, dia bisa memimpin rekan-rekannya agar menonjol dari pengepungan, apalagi yang lebih mengasyikkan baginya. Tiba-tiba, hati Tang Wulin bergerak, dan lingkaran cahaya kuning kecoklatan terpancar dari tubuhnya. Ketujuh dari mereka terasa lebih ringan, dan mereka merasa seperti terbang ke udara. Kemampuan roh yang dibawa tubuh Raja Shanlong ke Tang Wulin adalah kekuatan gravitasi, dan Tang Wulin telah menggunakannya berkali-kali saat bertarung melawan guru roh jahat. Selain kontrol gravitasi yang kuat, ada kemampuan roh pertahanan lain, tetapi Tang Wulin belum dapat menggunakannya. Dalam pengertiannya, kemampuan roh pertahanan itu tidak dapat digunakan sampai basis kultivasi cincin ketujuh. Oleh karena itu, Son of Nature bukanlah skill pertama yang dia miliki tetapi tidak dapat digunakan. Pada saat ini, Tang Wulin menggunakan kontrol gaya gravitasi dan kontrol gravitasi terbalik, dan gravitasi diturunkan. Lei Zhengyu dan Yuanen Yehui lebih santai. Menara! Jenderal, Kolonel Liu Ming berbisik. Shen Yu mengerutkan kening, tapi bagaimanapun dia dalam posisi tinggi dan dia masih bisa tetap tenang. Lupakan, biarkan mereka masuk sekarang. Saya percaya bahwa mereka adalah 7 monster Shrek dari generasi ini. Perhatikan baik-baik pergerakan Kepulauan Iblis, 3 kesiapan bertempur level 1. Biarkan mereka masuk, itu pasti baik-baik saja. Ya. Kesiapan level 3. Shen Yu menoleh untuk melihat ke arah Mayor Bingfeng. Saya pikir saya perlu penjelasan. Mayor Bingfeng berdiri dengan perhatian dan memberi hormat. Ya. Shen Yu berbalik dan berjalan keluar. Mayor Bingfeng buru-buru mengikuti di belakangnya, mengikuti langkah demi langkahnya. Saat mereka melihat mereka pergi, Kolonel Liu Ming menghela nafas lega. Insiden yang terjadi di pagi hari benar-benar tidak menyenangkan. Hasil investigasi telah dikirim ke bawah, dan Rufus serta krunya tidak terpengaruh dan telah bangun. Tidak ada korban jiwa, tetapi Tianxiang 7TN hilang, yang merupakan pukulan berat bagi Legion. Namun, bagi mereka, Pulau Iblis adalah wilayah terlarang. Ketika anggota Akademi Shrek memasuki jangkauan itu, mereka sudah tidak berdaya, dan tentu saja mustahil untuk menemukan petarung tersebut. Meluncur mulus di udara, Tang Wulin baru berniat mengamati Nusantara di bawah ini. Masih sangat jelas dari langit, pulau-pulau besar dan besar di bawahnya menutupi area yang luas, tetapi nampaknya agak terlalu tenang. Pulau-pulau ini semuanya hitam, hitam seperti tinta. Medannya sangat rumit dan ada vegetasi, tetapi tampaknya semuanya hitam, seolah-olah telah ternoda tinta. Yang lebih aneh lagi, di sekitar pulau-pulau ini, air laut dalam jarak 300 meter dari pulau-pulau tersebut sebenarnya semuanya hitam, sangat kontras dengan air biru yang lebih jauh. Tidak ada keraguan bahwa ini bukanlah tempat biasa. Dan ini juga akan menjadi tempat latihan militer mereka. Tang Wulin tidak akan pernah berpikir bahwa meskipun mereka telah selamat dari kesulitan setelah mereka tiba di pulau ini dalam waktu 15 hari, tidak ada keraguan bahwa kesulitan sebenarnya mungkin benar-benar dimulai pada saat ini. Di sana. Ye Xinglan tiba-tiba berkata, dan pada saat yang sama mengangkat tangannya dan menunjuk ke satu arah. Ye Xinglan telah mengamati gugusan pulau ini selama ini, mencoba mencari pulau yang cocok dengan bentuk pulau di peta yang diberikan oleh Akademi. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke arah yang dia tunjuk, dan benar saja, ada pulau yang lebih besar yang bentuknya sangat mirip dengan pulau di peta. Yuanen Yehui dan Yu Zhengyu telah mengubah arah dan terbang menuju pulau itu bahkan tanpa disuruh oleh Tang Wulin. Mereka saat ini berada di ketinggian sekitar 1000 meter, dan perlahan-lahan turun dari sana.
Tiba-tiba, ketujuh orang itu bergidik serentak, dan mereka dikejutkan oleh perasaan bahwa mereka baru saja melewati sesuatu yang tidak terlihat. Segera setelah itu, ruang di sekitarnya berputar dan melengkung sebelum terus turun. Bagi Tanggulin dan yang lainnya, mereka semua merasa seolah-olah baru saja mengalami linglung, dan pada saat itu juga, ketujuh orang tersebut menghilang dari radar Legiun Laut Utara. Gaya gravitasi tiba-tiba meningkat, membuat Tanggulin dan yang lainnya jatuh ke bawah dengan kecepatan lebih cepat. Tanggulin berteriak, "Jangan panik, semuanya, kami akan baik-baik saja." Xiaoyan, gunakan rantai astralmu untuk menghubungkan kami semua. Cincin jiwa Su Xiaoyan muncul di sekujur tubuhnya, dan dia langsung mengaktifkan keterampilan jiwa keempatnya, memunculkan serangkaian rantai astral emas berkilauan yang menghubungkan semua orang. Dulu ketika mereka meninggalkan pesawat, mereka berada di ketinggian sekitar 3.000 meter. Jika mereka terjun bebas sepenuhnya, mereka akan membutuhkan waktu paling lama 2 menit sebelum mereka jatuh ke tanah. Bahkan dengan sayap Yuanen Yehui dan Yu Zhengyu yang memperlambat jatuhnya mereka hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk turun ke ketinggian ini. Keduanya sudah makan roti kacang merah yang haus darah dan mengepakkan sayapnya sekuat tenaga, melakukan segala yang mereka bisa untuk mencegah semua orang jatuh ke dalam kematian. Sementara itu, Tanggulin menghubungkan semua orang dengan tanaman merambat Blue Silver Emperor miliknya, dan dia memasang ekspresi sangat tenang, tampak sama sekali tidak bingung dengan situasi yang sedang berlangsung. Semakin mereka turun ke tanah, semakin jelas pandangan mereka terhadap pulau itu. Tanah di bawah mereka seluruhnya berwarna hitam, tapi tampaknya tidak terbuat dari batu atau tanah. Ada tanaman yang tumbuh di perbukitan bergelombang di pulau itu, tapi bahkan semuanya berwarna hitam. Melihat mereka dari atas, mereka seperti serangkaian binatang hitam mengerikan. Dengan peningkatan pada perlengkapan perang mereka, Yuanen Yehui dan Yu Zhengyu masih mampu menyesuaikan arah terbang mereka meskipun gaya gravitasi meningkat, membawa semua orang langsung menuju pulau target mereka. Mereka semakin dekat ke tanah. Semuanya, bersiaplah untuk dampaknya. Tanggulin berteriak ketika 5 cincin jiwanya berkilauan di sekelilingnya, dan semakin banyak tanaman merambat kaisar perak biru mulai muncul dari tubuhnya. Mereka akan mencapai tanah kapan saja, dan baik Yuanen Yehui maupun Yu Zhengyu mengepakkan sayap mereka sekuat tenaga untuk mencoba memperlambat kejatuhan mereka, tapi ketujuh dari mereka masih jatuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tepat pada saat ini, cincin jiwa kedua Tanggulin tiba-tiba menyala. Satu demi satu tanaman merambat kaisar Blue Silver melesat seperti ular piton raksasa, jatuh langsung ke tanah. Cincin jiwa keempatnya juga menyala, dan tanaman merambat itu langsung melebar hingga setebal kaki manusia. Saat tanaman merambat itu menembus ke dalam tanah, tanaman itu segera mulai membengkok, menahan benturan dan memperlambat jatuhnya semua orang dalam prosesnya seperti bantalan yang melenting. Seberkas cahaya keemasan meletus, dan apa yang tampak seperti naga emas kecil muncul dari tanah, memukul mundur Tanggulin ke udara lagi. Semua temannya terhubung dengannya melalui tanaman merambat Blue Silver Emperor miliknya, jadi mereka juga terlempar ke udara bersamanya. Dengan demikian, momentum penurunan mereka sepenuhnya tertahan, dan mereka perlahan-lahan jatuh ke tanah. Tanaman merambat Blue Silver Emperor ditarik, dan pendaratan yang aman tercapai. Itu terlalu intens. Xie berteriak kegirangan, dan memang benar demikian. Ini adalah pertama kalinya mereka semua menghadapi situasi seperti ini, dan harus dikatakan bahwa mereka telah melakukannya dengan sangat baik. Tanggulin bukanlah pilot pesawat tersebut, namun ia telah memberikan kendali yang patut dicontoh atas seluruh operasi. Khususnya, keputusannya untuk melepaskan tiran dragonnya dalam situasi yang mengerikan itu adalah sebuah keputusan yang tepat. Jika bukan karena kejeniusan itu, pastinya tidak mungkin mereka bisa melarikan diri dari pesawat tempur dan mecha itu dengan mudah. Lagi pula, Legiun Nordsea tentu saja bukan orang-orang yang bungkuk. Apa kabar semuanya? Tanggulin bertanya. Kami baik-baik saja. Semua orang memberi isyarat tangan kepada Tanggulin untuk menunjukkan bahwa semuanya normal. Mereka semua adalah ahli armor tempur satu kata, dan ada sedikit dampak pada saat-saat terakhir turunnya mereka, tapi kekuatan pertahanan dari armor tempur mereka lebih dari cukup untuk meniadakan kekuatan itu. Tanggulin melambaikan tangan, dan semua orang dengan cepat membentuk formasi. Tanggulin, Ye Xinglan, Yu Zhengyu, dan Yuanen Yehui terletak di luar formasi, sementara 3 lainnya berdiri di dalam. Hanya dengan begitu mereka dapat mengamati sekeliling mereka dengan lebih baik. Laut di wilayah timur laut benua itu sangat dingin, sehingga sebagian besar pepohonan di pulau itu adalah pohon pinus, dan semuanya tampak tumbuh subur. Namun, yang meresahkan adalah semua tanaman di sini berwarna hitam pekat, sama seperti bumi. Pemandangan yang agak mengerikan untuk dilihat.
Mata Tanggulin sedikit menyipit saat dia melepaskan kekuatan spiritualnya untuk merasakan area sekitarnya. Dia menemukan bahwa meskipun tempat ini benar-benar hitam, tidak ada unsur gelap yang berlebihan di udara. Semuanya sangat normal, seperti di hutan pada umumnya. Lalu apa alasan dibalik kemunculan pulau ini? Hati Tanggulin sedikit bergerak. Tempat ini disebut sebagai Pulau Iblis, jadi pasti ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Jika tidak, Akademi tidak akan menetapkan tempat ini sebagai lokasi pelatihan militer mereka. Bahkan Penatua Chai dan yang lainnya sepertinya trauma dengan pengalaman ini, jadi pastinya bukan karena mereka yang lemah hati. Lagi pula, setiap Hyper Douluo pastilah merupakan anak ajaib yang brilian di masa mudanya. Apa yang kita lakukan sekarang, bos? Xie bertanya. Tanggulin menjawab, kami akan beristirahat secara bergiliran dan memulihkan kondisi terbaik kami terlebih dahulu. Mereka tidak bisa terus maju begitu saja di tempat asing ini. Yuanen Yehui dan Yu Zhengyu baru saja mengonsumsi roti kacang merah yang haus darah dan mengeluarkan banyak energi. Semua orang juga perlu istirahat. Khususnya, cobaan mendebarkan yang baru saja mereka alami cukup melelahkan secara mental, sehingga sangat diperlukan istirahat dan pemulihan baik secara fisik maupun mental. Su Lixi dan Su Xiaoyan dan Xie duduk terlebih dahulu untuk memulihkan kekuatan jiwa mereka, sementara 4 lainnya mengepung mereka di luar. Cincin jiwa ketiga Tanggulin menyala, dan lingkaran cahaya memancar dari tubuhnya, membentuk Blue Silver Golden Array. Ini adalah keterampilan jiwa kontrol kelompok yang kuat yang memiliki kemampuan pengupasan unsur. Zhengyu, Yuanen, kalian berdua juga harus istirahat, Xinglan dan aku sendiri sudah cukup di sini. Kedengarannya bagus. Serangan balik dari roti kacang merah yang haus darah sudah mulai terjadi, dan meskipun Yuanen Yehui dan Yu Zhengyu cukup kuat, mereka masih merasa cukup lelah. Khususnya, Yu Zhengyu baru-baru ini menggunakan kemampuan pengorbanannya dan membakar sebagian besar kekuatan hidupnya, jadi dia merasa lebih lelah daripada yang seharusnya. Cahaya ungu terpancar dari mata Tanggulin saat dia mengaktifkan mata setan ungu sambil dengan hati-hati menilai sekelilingnya. Pada saat yang sama, tanaman merambat Blue Silver Emperor miliknya menyebar keluar, memungkinkan dia merasakan esensi kehidupan di pulau ini. Sejak kekuatan spiritualnya mencapai alam spirit abis, kemampuan sensoriknya menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Khususnya, setelah menggabungkannya dengan tanaman merambat Blue Silver Emperor miliknya, menjadi sangat mudah baginya untuk berkomunikasi dengan semua jenis tanaman. Tepat pada saat ini, Xie, yang duduk lebih dulu, tiba-tiba membuka matanya, dan berseru, mengapa tidak ada energi alami? Saya tidak dapat memulihkan kekuatan jiwa saya sama sekali. Suaranya baru saja menghilang ketika semua orang juga membuka mata mereka dengan keheranan terukir di wajah mereka. Mereka baru saja menemukan hal yang sama, sepertinya tidak ada energi alam apapun di Pulau Hitam Pekat ini. Hati Tanggulin tergerak saat dia buru-buru memusatkan perhatiannya untuk memverifikasi ini sendiri. Hasilnya, dia juga menemukan bahwa Pulau Iblis ini sama sekali tidak memiliki energi alami. Dia bahkan tidak perlu menggunakan Blue Silver Golden Array miliknya karena semua elemen di tempat ini sepertinya sudah dihilangkan. Segala sesuatu di sini tampak normal kecuali semua yang ada di pulau itu berwarna hitam, dan tidak ada energi alami yang dapat ditemukan. Tanpa energi alami, tidak ada cara bagi mereka untuk mengisi kembali kekuatan jiwa mereka. Masalahnya adalah kekuatan jiwa akan terus berkurang kecuali mereka tidak menggunakan kekuatan jiwa sama sekali, tapi itu tidak praktis. Sebagai master jiwa, terutama Raja Jiwa 5 Cincin seperti mereka terus-menerus mengeluarkan kekuatan jiwa. Mengaktifkan kekuatan jiwa mereka untuk melindungi tubuh mereka sudah menjadi kebiasaan mereka, dan pengembangan metode surga misterius tidak pernah berhenti, sehingga kekuatan jiwa mereka terus beredar. Jumlah kekuatan jiwa yang digunakan selama proses ini cukup kecil, tapi tentu saja tidak bisa diabaikan jika tidak ada cara untuk mengisi kembali kekuatan jiwa. Di tempat tanpa energi alami, mereka bahkan tidak perlu mengeluarkan kekuatan jiwa mereka secara sadar dan cepat atau lambat energi itu akan tetap habis. Ekspresi Yu Zhengyu sedikit berubah saat dia merenung, mungkinkah ini zona tabu yang legendaris? Tanggulin menoleh padanya dan bertanya, apa itu? Yu Zhengyu menjelaskan dengan suara muram, menurut catatan dalam buku tebal klan kami, ada beberapa tempat yang dihukum oleh alam ilahi karena sifat khusus tertentu yang mereka miliki, dan tempat-tempat itu dikenal sebagai zona tabu. Tidak mungkin agar kehidupan dapat lahir di tempat-tempat ini, dan tidak ada energi alami yang dapat ditemukan. Kalau dipikir-pikir, tempat ini tidak sesuai dengan deskripsi tersebut karena masih ada tanaman di sekitar. Tanaman seharusnya tidak dapat tumbuh secara tabu alam. Senyuman masa muncul di wajah Tanggulin.
Kalau begitu, tempat ini kemungkinan besar adalah zona tabu, aku tidak bisa merasakan energi kekuatan hidup apapun dari tanaman di pulau ini. Mereka terletak di sebidang tanah datar, dan tidak jauh dari mereka ada hutan hitam pekat. Tanggulin dengan cepat berjalan ke hutan sebelum menekankan tangannya ke salah satu pohon. Permukaan pohon itu sedingin es saat disentuh, dan tidak hanya tidak ada energi kekuatan kehidupan di dalam pohon, pohon itu juga melepaskan ledakan aura mematikan yang kuat. Jika bukan karena kekuatan hidup dan fluktuasi esensi darah Tanggulin yang sangat besar, tubuhnya akan terluka sampai batas tertentu oleh energi mematikan ini. Pohon-pohon ini semuanya palsu. Tidak ada energi kekuatan hidup di dalamnya, dan semuanya sekeras batu, seolah-olah telah dikarbonisasi, kata Tanggulin sambil alisnya berkerut erat. Tanpa kehadiran energi alam, tidak ada gunanya berkultivasi, jadi semua orang berdiri dan berkumpul di sekitar Tanggulin. Su Xiaoyan bertanya, Kapten, jika tidak ada energi alami di sini, bukankah kekuatan hidup kita juga akan terpengaruh bersama dengan kekuatan jiwa kita? Dengan kata lain, apakah tempat ini akan memengaruhi kekuatan esensi darah kita? Tanggulin menjawab sambil tersenyum masam, itu akan terjadi. Semua makhluk hidup memerlukan energi alami untuk bertahan hidup. Air dan sinar matahari adalah elemen kunci untuk mempertahankan kehidupan, namun mereka hanya dapat mempertahankan kehidupan jika ada kehidupan untuk memulainya. Ini adalah sebuah tempat tanpa energi kekuatan kehidupan, maka kekuatan hidup kita akan terus berkurang di sini. Kita akan baik-baik saja jika kita hanya tinggal di sini untuk waktu yang singkat, tapi jika kita tinggal di sini terlalu lama, kita akan menjadi mayat kering atau menjadi dikarbonisasi seperti tanaman itu. Ekspresi semua orang berubah drastis setelah mendengar ini. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Xie bertanya dengan nada mendesak. Tanggulin menarik napas dalam-dalam, dan berkata, Akademi telah mengirim kami ke sini untuk menjalani pelatihan militer, bukan untuk membunuh kami, jadi pasti ada cara untuk bertahan hidup di sini. Selain itu, kami masih belum tahu di mana tepatnya pelatihan militer kita akan berlangsung. Melihat ke bawah dari atas, seluruh gugusan pulau ini berwarna hitam seluruhnya, begitu pula air laut di sekitarnya. Namun, air laut yang berjarak sekitar 300 meter dari gugusan pulau tersebut berubah kembali menjadi warna normal. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa energi alam seharusnya ada di wilayah laut yang air lautnya berwarna biru, artinya kita bisa pergi ke wilayah laut tersebut untuk menyerap energi alam guna mengisi kembali diri kita sendiri. Ye Xinglan tersenyum dan berkata, kamu selalu begitu tenang, itu sangat mengesankan. Situasinya kira-kira sesuai dengan apa yang kamu simpulkan. Tanggulin menjawab sambil tersenyum, sebenarnya aku juga khawatir, tapi itu tidak akan membantu tujuan kita harus tetap tenang dan menghadapi situasi yang kita hadapi. Mengingat kita tidak dapat menyerap energi alami untuk mengisi kembali kita di sini, ayo pergi ke pantai. Kita sudah mencapai tujuan dalam jangka waktu yang ditentukan, jadi kita seharusnya sudah lulus ujian pertama. Begitu kita sampai di pantai, Zheng Yu dan Yuanen bisa terbang untuk memverifikasi hipotesisku. Pulau yang seluruhnya hitam ini memberikan perasaan tekanan menindas yang tak terlukiskan, dan paling tidak, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Oleh karena itu, penting untuk menemukan jalan mundur terlebih dahulu sebelum menjelajahi pulau tersebut. Tempat mereka mendarat berada di pinggiran pulau, jadi setelah memastikan arah yang harus mereka tuju, tidak butuh waktu lama bagi mereka sebelum laut muncul di pandangan mereka. Melihat air laut hitam dari udara dan dari darat adalah dua pengalaman yang sangat berbeda, dan fakta bahwa mereka berada di dunia yang gelap gulita ini adalah gagasan yang sangat menakutkan. Gelombang air laut menghantam pantai, dan air laut yang hitam pekat bagaikan jurang mengerikan yang akan menelan siapapun yang berani memasukinya. Tanggulin melepaskan tanaman anggur Blue Silver Emperor ke laut, dan segera setelah bersentuhan dengan air laut, dia langsung bergidik saat semburan daya isap yang mengerikan meletus dari laut. Kekuatan jiwa dan kekuatan esensi darahnya kemudian melonjak dalam hiruk pikuk di sepanjang tanaman anggur kaisar perak biru, dan dia buru-buru menariknya dari air. Namun, meski baru bersentuhan dengan air laut sepersekian detik, ujung sulurnya sudah berubah warna menjadi putih keabu-abuan. Hindari menyentuh air laut ini dengan cara apapun, ini sangat ampuh dalam melahap energi alam. Tanggulin merasa sangat beruntung karena mereka tidak mendarat di air laut yang hitam. Jika tidak, pengeluaran kekuatan jiwa mereka akan meningkat secara signifikan sebelum mereka dapat mencapai pulau itu. Yuanen Yehui berkata, biarkan saya pergi dan mengujinya. Tanggulin mengangguk sebagai jawaban. Hati-hati, jika kamu merasa ada yang tidak beres, segera kembali. Baiklah. Yuanen Yehui mengangguk sebelum melebarkan sayap malaikat jatuhnya,
lalu mengepakkannya untuk terbang ke udara di atas air laut yang hitam. Dia baru saja muncul di atas permukaan laut ketika kabut hitam mulai keluar dari tubuhnya, dan dia buru-buru mengepakkan sayapnya lebih kuat agar dia bisa naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Saat itulah kabut hitam di sekitar tubuhnya berkurang, dan dia terus terbang ke kejauhan. Dia dengan cepat menempuh jarak 300 meter, dan karena letak pulau-pulau di gugusan ini cukup jauh satu sama lain, masih ada beberapa petak air laut biru di antara keduanya. Setelah terbang sejauh 300 meter, Yuanen Yehui tiba-tiba menghilang. Kemana dia pergi? Yuanen! Xie Xie berteriak dengan nada mendesak. Tang Wulin meletakkan tangannya di bahunya dan berkata, jangan panik, terus amati situasinya untuk saat ini. Tapi bagaimana mungkin Xie Xie tidak panik dalam situasi ini? Dia baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika Yuanen Yehui tiba-tiba muncul kembali di kejauhan, lalu mengepakkan sayapnya dan dengan penuh semangat dan cepat kembali ke pulau. Baru pada saat itulah Xie Xie menghela nafas lega, dan dia bergegas menghampirinya sambil bertanya, Yuanen, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, Yuanen menggelengkan kepalanya, dan berkata, situasinya persis seperti yang Anda prediksi, Kapten, setelah terbang sejauh 300 meter dan tiba di atas wilayah dengan air laut normal, saya segera menemukan keberadaan energi alam di dalamnya. Di udara. Namun, ada monster jiwa laut yang sangat ganas di sisi lain. Saya merasa seolah-olah saya telah melewati semacam penghalang tak terlihat, seolah-olah saya muncul di dunia lain, dan segera setelah saya muncul di sisi lain, monster jiwa laut berukuran besar datang menerkam ke arahku. Ia memiliki aura yang sangat kuat, jadi aku segera bergegas kembali. Meskipun monster jiwa laut itu sangat kuat, mereka tidak berani masuk ke dalam air laut yang hitam ini. Namun, itu tidak akan mudah bagi kita untuk keluar dari sini juga. Alis Tang Wulin sedikit berkerut saat dia berspekulasi. Apakah kalian merasa tempat ini seperti sangkar yang mengurung sesuatu di dalamnya? Tidak ada energi alami di sini, dan laut di luar tempat ini dipenuhi dengan makhluk jiwa laut yang ganas. Selain itu, mereka semua dengan jelas merasakan bahwa mereka telah melewati semacam pesona ketika memasuki pulau. Sepertinya memang begitu, Yu Zhengyu mengangguk sambil berkata, bagaimanapun, tempat ini membuatku merasa sangat tidak nyaman, dan aku berasumsi kalian semua merasakan hal yang sama. Tidak ada energi alami di sini, dan semuanya dipenuhi dengan energi mematikan. Sepertinya makhluk hidup seperti kita seharusnya tidak ada di sini. Haruskah kita masuk lebih dalam ke pulau itu? Tang Wulin menggelengkan kepalanya, dan menjawab, tidak perlu terburu-buru menjelajahi pulau, kita harus memikirkan jalan keluar yang layak terlebih dahulu. Bahaya utama di luar berasal dari makhluk jiwa laut, tetapi hewan-hewan itu tidak berani memasuki wilayah ini dengan air laut hitam. Yuanen, kali ini cobalah terbang keluar dari sini di ketinggian yang lebih tinggi dan lihat apakah kamu masih diserang oleh makhluk jiwa laut. Baiklah. Yuanen Yehui mengangguk sebelum mengepakkan sayapnya untuk terbang ke ketinggian yang lebih tinggi. Namun, setelah mencapai ketinggian hanya sekitar 100 meter, tubuhnya tiba-tiba jatuh dari langit, dan hanya setelah mengepakkan sayapnya sekuat tenaga barulah dia berhasil menahan momentum penurunannya di ketinggian sekitar 50 meter. Ada pembatasan penerbangan di atas sana. Yuanen berseru, sepertinya ada penghalang energi tak terlihat di atas sana, dan aku hanya bisa terbang sekitar 100 meter sebelum aku merasa seperti ditepuk oleh tangan yang besar. Untunglah aku berhasil bereaksi dengan cepat. Tempat ini pastinya adalah sangkar. Pikiran yang sama muncul di benak semua orang sekaligus. Tidak ada cara untuk terbang ke udara, atau cara untuk melakukan perjalanan ke laut. Makhluk hidup hanya bisa masuk, namun tidak bisa keluar, dan tidak ada energi alami di sini. Apakah mereka seharusnya pasrah pada nasib kematian yang tak terhindarkan di sini? Tang Wulin segera mengambil keputusan. Ayo masuk lebih jauh ke pulau. Dia sangat yakin bahwa Akademi tidak akan mengirim mereka untuk misi bunuh diri. Mengingat mereka seharusnya menjalani pelatihan militer di sini, pasti ada cara untuk bertahan hidup. Dengan mengingat hal itu, Tang Wulin memimpin saat dia melintasi lebih jauh ke Pulau Iblis. Tidak ada jalan setapak di pulau itu, dan satu-satunya petunjuk yang ada hanyalah pohon-pohon hitam mati, yang semuanya terlihat hampir sama, jadi tidak ada cara untuk memastikan arah mana yang mereka tuju. Oleh karena itu, mereka hanya bisa terus bergerak lurus ke depan, menuju arah yang ditentukan. Setelah memasuki hutan, aura mematikan yang dirasakan Tang Wulin sebelumnya jelas menjadi lebih terasa. Udara di sekitarnya berubah menjadi sangat dingin, tetapi Tang Wulin melindungi semua orang dari hawa dingin yang mengerikan di udara. Aura garis keturunan Raja Naga Emasnya sama teriknya dengan matahari, menghilangkan sebagian besar sensasi dingin. Bahkan tanpa peringatan dari Tang Wulin,
semua orang membatasi kekuatan jiwa mereka agar tidak beredar seperti biasanya, mereka harus melestarikan kekuatan jiwa mereka pada saat dibutuhkan. Jika mereka tidak dapat menemukan tempat di pulau yang terdapat energi alami, maka mereka harus menyusun strategi untuk keluar dari kesulitan mereka saat ini. Tanggulin mengamati langit di atas saat dia berjalan melewati hutan. Mereka telah meminjam pesawat tersebut saat fajar, dan langit perlahan mulai cerah. Melihat keluar dari pulau, sepertinya tidak ada yang berbeda dengan dunia luar. Peristiwa macam apa yang bisa terjadi sehingga gugusan pulau menjadi seperti ini? Sangat jelas bahwa aktivitas manusia tidak bertanggung jawab atas hal ini karena tidak ada gunanya federasi melakukan hal ini. Kalau begitu, hal ini mungkin saja disebabkan oleh peristiwa alam, tapi peristiwa alam seperti apa yang mungkin menyebabkan tragedi ini? Mungkinkah ada semacam formasi jiwa besar-besaran yang terus-menerus menghilangkan energi alami di udara? Namun jika memang demikian, lalu bagaimana penjelasan tentang air laut yang berwarna hitam itu? Laut hitam memiliki kemampuan mengerikan untuk melahap semua energi. Setelah berjalan selama 2 jam berturut-turut, semua orang mulai sedikit berkeringat. Namun, mereka mencoba untuk menghemat kekuatan jiwa mereka, jadi mereka tidak menggunakannya untuk mempercepat. Mereka semua membawa makanan di alat penyimpanan jiwa mereka, tapi mereka sudah makan banyak selama hari-hari mereka dihabiskan di ruang tahanan, dan mereka tidak punya kesempatan untuk mengisi kembali persediaan makanan mereka, jadi mereka harus berhati-hati dengan konsumsi mereka juga. Mari kita istirahat di sini sebentar, kata Tanggulin. Secara keseluruhan, tempat ini adalah tempat dia merasakan aura mematikan yang paling tidak kuat, dan aura garis keturunan Raja Naga Emasnya yang kuat akan mampu melindungi semua orang untuk waktu yang singkat. Namun, meski begitu, mereka masih akan berada dalam perselisihan jika mereka tinggal di sini terlalu lama kecuali dia berhasil menembus segel Raja Naga Emas berikutnya sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan garis keturunan untuk melawan aura mematikan di sini. Tanggulin dengan cepat memanjat pohon terdekat sehingga dia bisa melihat lebih jauh dari tempat yang lebih tinggi. Tampaknya tidak ada akhir yang terlihat di hutan hitam ini, tetapi saat dia mengarahkan pandangannya lebih dalam ke Pulau Iblis, dia tiba-tiba melihat gumpalan warna ungu kehitaman. Apa itu tadi? Tanggulin hanya melihat sekilas gumpalan warna ungu kehitaman di kejauhan, namun firasat yang sangat kuat telah muncul di hatinya, membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya akan tercabik-cabik. Energi yang sangat kuat. Tunggu, jika ada energi di sana, maka itu harusnya merupakan bagian dari energi alam. Mungkin tempat itu adalah kunci untuk keluar dari sini. Dengan pemikiran tersebut, Tanggulin menjadi sangat bersemangat kembali, dan setelah turun kembali dari pohon, dia segera memberitahu teman-temannya tentang temuannya. Setelah istirahat sebentar, lalu makan, mereka berangkat lagi, kali ini dengan sasaran yang jelas. Setelah berjalan 2 jam lagi, mereka akhirnya keluar dari hutan hitam. Namun, bumi masih berwarna hitam pekat, dan dari sana, mereka cukup dekat untuk melihat gumpalan warna ungu kehitaman di kejauhan bahkan dari tanah. Cahaya ungu kehitaman bersinar dengan halus di depan, menyerang orang yang melihatnya dengan rasa kehancuran yang mengerikan. Apa itu? Sulisi bergumam. Alis Yu Sengyu sedikit berkerut. Saya merasa tubuh saya akan terkoyak hanya dengan melihatnya. Aku juga, Su Xiaoyan terengah-engah, dan Yu Zhengyu buru-buru memposisikan dirinya di depannya untuk mengurangi ketidaknyamanannya. Ayo kembali ke hutan, Tanggulin segera menginstruksikan saat melihat ekspresi penderitaan di wajah semua orang. Menilai cahaya ungu kehitaman tentu saja jauh dari pengalaman menyenangkan baginya, tapi dengan aura garis keturunan Raja Naga Emas yang kuat, dia tidak menderita sebanyak teman-temannya. Setelah mundur kembali ke dalam hutan, semua orang merasa jauh lebih baik dengan pepohonan yang bertindak sebagai semacam penghalang. Aura itu benar-benar menakutkan, tapi sepertinya itu bukan energi dari elemen apapun yang pernah kita lihat sebelumnya. Apa itu? Ye Xinglan merenung. Tanggulin berkata, kita baru bisa memastikan benda apa itu setelah kita semakin dekat dengannya. Tunggu aku di sini, aku akan pergi melihatnya. Kapten, Xie meraih lengan Tanggulin, dan berkata, biarkan aku pergi. Aku lebih cepat, dan aku akan bisa melarikan diri lebih cepat jika terjadi kecelakaan. Tanggulin menggelengkan kepalanya. Kamu memang lebih cepat, tapi kamu tidak akan mampu menahan efek energi itu lama-lama. Jangan khawatirkan aku punya kekuatan garis keturunan untuk mendukungku, jadi aku akan baik-baik saja. Memang benar, tidak ada yang bisa menandingi Tanggulin dalam hal ketahanan fisik, bahkan Yuanen Yehui pun tidak. Setelah menarik napas dalam-dalam, Tanggulin tidak lagi menghemat energinya saat dia memanggil baju perang satu kata miliknya. Pelindung emas perlahan muncul di wajahnya, dan fluktuasi esensi darah yang kuat mulai keluar dari tubuhnya.
Dia keluar dari hutan dalam sekejap, lalu tiba-tiba melaju dan langsung menuju ke arah cahaya ungu kehitaman. Seperti yang diharapkan, setelah mengenakan baju perangnya, segalanya menjadi lebih mudah untuk ditangani. Namun, Tang Wulin masih bisa merasakan bahwa rasa kehancuran yang dideritanya menjadi lebih terasa saat dia melakukan perjalanan menuju energi ungu kehitaman itu. Kekuatan jiwa dan kekuatan esensi darahnya digabungkan dengan sempurna, dan dia mengedarkannya ke seluruh tubuhnya sebagaimana ditentukan oleh metode surga misterius. Dia kemudian menyapukan tangan kanannya ke dahinya, dan tombak naga emasnya muncul di genggamannya. Dia mengarahkan tombaknya langsung ke depan, dan penghalang cahaya keemasan berbentuk payung muncul dari ujung tombak naga emas, menahan aura menakutkan itu. Dengan melakukan hal itu, tekanannya sedikit berkurang, dan Tang Wulin dapat berakselerasi lagi. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan jiwa dan kekuatan esensi darahnya dikeluarkan dengan sangat cepat. Mereka belum termakan oleh lingkungannya, sebaliknya, tingkat keluaran daya ini diperlukan untuk menahan aura menakutkan itu. Setelah keluar dari hutan sekitar 1 kilometer, dia bahkan bisa merasakan udara di sekitarnya terfragmentasi. Fragmen udara itu bersiul ke arahnya seperti bilah tajam, memaksanya mengeluarkan lebih banyak kekuatannya untuk melawannya. Pola sisik naga mulai muncul ke permukaan di atas baju perangnya, dan dia terpaksa melepaskan tubuh naga emasnya. Raungan naga yang rendah terdengar di sekelilingnya, nyaris tidak bisa menahan aura kehancuran. Tepat pada saat ini, semuanya tiba-tiba menjadi kabur sebelum seluruh dunia Tang Wulin berubah warna menjadi ungu kehitaman, seolah-olah seluruh tubuhnya telah dilahap oleh sesuatu. Dia tiba-tiba bergidik, dan tekanan mengerikan di sekelilingnya langsung berkurang, membuatnya merasa seringan bulu saat dia tiba di dunia lain. Dia ternganga seperti ikan yang keluar dari air, dan pada saat itu, dia benar-benar merasa seolah-olah tubuhnya akan terkoyak sepenuhnya. Bahkan baju perangnya hampir lepas, namun semua tekanan besar itu tiba-tiba menghilang, dan kontras yang mencolok membuatnya merasa seolah-olah dia telah kehilangan seluruh tulangnya. Setelah terengah-engah beberapa saat, dia menemukan bahwa dia berada di dalam lembah yang sangat besar. Lembah ini tidak lagi berwarna hitam pekat, dan banyak tanaman subur tumbuh di sekitarnya. Di kejauhan, dia bisa melihat pilar besar cahaya ungu kehitaman menembus langit, dan hanya dengan melihatnya saja dia kembali merasakan firasat yang kuat. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah terdapat energi alami di sini. Terlebih lagi, dia dengan cepat merasakan bahwa tempat ini memiliki energi kekuatan hidup yang jauh lebih melimpah dibandingkan di dunia luar. Dia memiliki jiwa bela diri tipe tumbuhan, jadi dia sangat sensitif terhadap energi kekuatan kehidupan di suatu tempat. Dengan setiap tarikan napas dalam-dalam, dia merasa seolah-olah tubuhnya sedang dibersihkan. Tepat pada saat ini, suara kasar tiba-tiba terdengar. Sungguh mengesankan kamu berhasil sampai ke tempat ini tanpa panduan apapun. Hati Tang Wulin tersentak kaget, dan dia berbalik dan menemukan seorang lelaki tua sedang menilai dia dengan kepala dimiringkan ke samping. Pria itu tampak seperti peninggalan masa lalu. Tingginya sekitar 180 cm, tapi punggungnya sedikit bungkuk. Dia memiliki rambut putih acak-acakan yang menjuntai lurus ke bawah di sekitar wajahnya, yang dipenuhi kerutan dan bintik-bintik liver. Dia memegang tongkat di satu tangan, dan meskipun penampilannya kuno, matanya sangat jernih dan cerah. Karena kerutan yang tak terhitung banyaknya di wajahnya, Tang Wulin hanya bisa memastikan dari ekspresinya bahwa dia tampak tersenyum. Dia buru-buru berkata, "Halo, nama saya Tang Wulin, dan saya dari Akademi Shrek." Orang tua itu mengangguk sebagai jawaban. Aku tahu, aku tahu. Kamu pria kecil yang cukup tampan." Tang Wulin menggaruk kepalanya dan bertanya, "Senior, bisakah kamu memberitahuku tempat apa ini?" Orang tua itu menjawab, "Ini adalah Pulau Iblis, jadi jelas ini adalah tempat tinggal iblis." Hahaha. Orang tua itu tiba-tiba tertawa ketika dia berbicara. Tempat di mana setan tinggal? Hati Tang Wulin sedikit bergerak. Dia tidak bisa merasakan sedikit pun ancaman dari lelaki tua itu. Faktanya, sepertinya tidak ada fluktuasi energi apapun yang keluar dari tubuhnya, dia seperti orang tua lemah pada umumnya. Tang Wulin bertanya, "Akademi menginstruksikan kami datang ke sini untuk menjalani pelatihan militer, apa maksudnya?" Orang tua itu menggelengkan kepalanya. "Saya tidak bertanggung jawab atas semua itu, tapi akan ada orang lain di sini yang akan memberitahu Anda apa yang perlu Anda lakukan. Kalau dipikir-pikir, sudah lama sekali sejak Akademi Anda mengirim seseorang ke sini. Menunggu, jadi ikutlah denganku, aku akan mengantarmu menemui mereka." Dia berbalik saat dia berbicara, dan berjalan tertatih-tatih ke dalam lembah, menggunakan tongkatnya untuk menopang dirinya sendiri dalam proses tersebut. "Tunggu, senior, aku masih punya teman lain di luar, bisakah aku membawa mereka ke sini juga?" Tang Wulin bertanya.
Orang tua itu berhenti dan berbalik. Bisakah kamu membawanya ke sini? Senyuman masa muncul di wajah Tanggulin. Ya, aku harus keluar dari sini dulu, tapi aku tidak tahu caranya. Orang tua itu terkekeh, jadi sebaiknya kamu ikut denganku dulu. Tidak ada cara untuk keluar dari tempat ini. Tanggulin tidak berkata apa-apa lagi dan bergegas membantu lelaki tua itu sambil berjalan. Pria itu tampak tertatih-tatih dengan cara yang sangat melelahkan, dan Tanggulin dengan lembut mendukungnya untuk meringankan sebagian berat badannya. Bagaimana kalau aku menggendongmu di punggungku, senior? Tanggulin bertanya. Tentu. Orang tua itu tidak menolak tawarannya, jadi Tanggulin berjongkok dan membiarkan orang tua itu naik ke punggungnya. Orang tua itu sangat ringan, dengan kekuatan Tanggulin, berat badan pria itu hampir tidak menjadi beban sama sekali baginya. Baiklah, teruslah berjalan ke depan. Kamu adalah anak yang baik hati, tapi aku harus memperingatkanmu bahwa memiliki hati yang baik tidak akan ada gunanya bagimu di sini, di Pulau Iblis. Faktanya, sangat mungkin sifat baikmu bisa merugikanmu. Tanggulin hanya tersenyum menanggapi kata-kata lelaki tua itu, dan dengan cepat melanjutkan perjalanan sesuai dengan arahan yang diberikan kepadanya. Lembah itu sangat besar, dan medan di sini tidak rata. Namun, semua tanaman di sini tumbuh subur, dan banyak di antaranya adalah tanaman yang belum pernah didengar Tanggulin. Lebih jauh lagi, dia sangat gembira saat mengetahui bahwa karena banyaknya energi kekuatan kehidupan di tempat ini, dia bahkan tidak perlu bermeditasi untuk mengisi kembali energinya. Dia hanya perlu bernapas dan mengaktifkan metode surga misteriusnya untuk secara perlahan mengisi kembali kekuatan jiwanya, serta kekuatan esensi darahnya. Seperti yang diduga, akademi tidak akan memaksa mereka pergi ke tempat yang tidak bisa dihuni untuk menjalani pelatihan militer. Tanggulin berjalan sangat cepat karena dia sedang terburu-buru mencari cara untuk membawa teman-temannya ke tempat ini juga. Jika dia pergi terlalu lama, semua orang pasti akan mengkhawatirkannya. Setelah melewati hutan, Tanggulin dapat merasakan bahwa kekuatan jiwanya telah terisi sepenuhnya. Pada saat ini, medan tiba-tiba turun, dan tanah juga berubah menjadi warna merah keunguan. Yang lebih mencengangkan lagi adalah Tanggulin bisa melihat langsung dari mana pilar cahaya ungu besar itu berasal. Itu berasal dari sepotong besar biji yang bentuknya sangat tidak beraturan. Sebagian dari bongkahan biji raksasa itu tertanam di dalam lembah, jadi hanya sebagian saja yang terungkap. Tanggulin segera dikejutkan oleh rasa sakit luar biasa yang menjalar ke seluruh tubuhnya saat melihat bongkahan besar biji tersebut, dan dia merasa seolah-olah tubuh dan jiwanya akan terkoyak. Erangan teredam keluar dari mulutnya saat dia setengah berlutut di tanah. Sisik naga emas dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya sebagai respons darurat, dan dia juga melepaskan baju perangnya pada saat yang bersamaan. Saat itulah Tanggulin merasa sedikit lebih baik. Teriakan samar kebingungan terdengar dari lelaki tua di punggung Tanggulin, dan saat berikutnya, Tanggulin bangkit kembali. Apakah kamu baik-baik saja, senior? Karena lelaki tua itu ada di belakangnya, dia tidak menyadari ekspresi aneh di wajah lelaki itu. Oh, jangan khawatirkan aku sudah terbiasa dengan tempat ini, kata lelaki tua itu, tetapi kamu sangat mengesankan, tidak banyak orang yang bisa melihat batu kehancuran untuk pertama kalinya. Kebanyakan orang akan pingsan di tempat, dan kupikir kamu juga akan pingsan. Tanggulin sedikit tersendat saat mendengar ini. Jika dia tahu aku bisa pingsan, kenapa dia tidak memperingatkan? Alur pemikirannya tiba-tiba terputus saat dia pingsan di tempat. Baru setelah Tanggulin terjatuh ke tanah, lelaki tua itu menarik tangannya, yang baru saja memotong leher Tanggulin. Dasar anak bodoh. Dia tidak akan bertahan lama di sini kalau terus seperti ini. Aku tidak percaya betapa puasnya dia di hadapan orang asing. Ayo keluar, Nightmare, usir anak ini dari sini. Saya ingin melihat bagaimana dia akan membawa teman-temannya ke tempat ini. Sesosok muncul dari udara sebelum tiba di depan lelaki tua itu. Ini juga seorang lelaki tua, tetapi dia tampak jauh lebih muda dan jauh lebih kekar daripada lelaki tua yang baru saja digendong oleh Tanggulin. Apakah dia salah satu dari anak-anak yang dikirim oleh akademi? Apakah dia masuk ke sini sendirian? Nightmare bertanya sambil menunjuk Tanggulin yang tidak sadarkan diri. Dia benar-benar melakukannya. Aku sangat terkesan dia berhasil masuk ke sini dengan kekuatannya sendiri. Usir dia keluar dari sini, aku ingin melihat apakah dia bisa membawa semua temannya ke sini juga, kata lelaki tua itu. Dia melambaikan tangan. Kenapa aku harus melakukan pekerjaan kotor itu, Scourge? Kenapa kamu tidak bisa melakukannya? Mimpi buruk sangat tidak menyenangkan. Scourge terkekeh, kenapa? Sederhana, karena kamu tidak bisa mengalahkanku dalam pertarungan. Mata Nightmare melebar saat energi hitam mulai melonjak di sekelilingnya.
Namun, dia segera kembali normal sebelum mengambil Tanggulin dari tanah. Aku tidak punya waktu untuk bertengkar dengan orang tua bangka sepertimu. Kita akhirnya punya mainan kecil baru untuk dimainkan. Tubuhnya bergoyang saat dia berbicara, dan pada saat berikutnya, dia menghilang ke udara. Scourge menggosok kedua tangannya dengan kegembiraan yang berkilauan di matanya. Memang benar. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita memiliki beberapa mainan untuk dimainkan, kali ini kita tidak bisa melepaskannya begitu saja. Bagaimana kita bisa terus-terusan menjaga mainan tersebut di ambang gangguan mental namun tidak benar-benar merusaknya? Ini adalah topik yang sangat menarik untuk dipertimbangkan. Saya menjadi berkarat dan kehilangan latihan. Ketika Tanggulin terbangun lagi, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh teman-temannya. Semuanya menatapnya dengan ekspresi prihatin. Kamu sudah bangun, bos? Mata Xie berbinar saat dia terbangun. Tanggulin segera duduk dan mengusap lehernya sendiri. Dia tidak merasa tidak nyaman secara fisik. Bagaimana aku bisa kembali ke sini? Yu Zhengyu mengangkat bahu dan menjawab, kamu terbang kembali. Kamu benar-benar terbang kembali seperti bola meriam, dan Yuanen harus menangkapmu. Apa yang telah terjadi? Apakah kamu menemukan sesuatu? Tanggulin berhenti sejenak sebelum menceritakan kepada semua orang tentang apa yang baru saja terjadi. Mungkinkah itu hanya ilusi? Ye Xinglan bertanya. Tanggulin menggelengkan kepalanya. Tidak, itu jelas bukan hanya ilusi. Kekuatan jiwa dan kekuatan esensi darahku sudah pulih, dan tidak salah lagi energi kekuatan hidup yang kaya di tempat itu. Itu seharusnya menjadi tempat sebenarnya di mana kita harus melakukan pelatihan militer, jadi kita harus masuk ke sana. Semua orang masih belum dapat memulihkan kekuatan jiwa mereka di tempat ini, namun Tanggulin sudah pulih ke kondisi puncak. Tanggulin menoleh ke arah Sulisi, dan menginstruksikan, buatlah 2 roti babi pemulihan untuk semua orang, sehingga kita semua dapat memulihkan energi kita sepenuhnya, lalu buatlah roti kacang merah yang haus darah untuk kita masing-masing agar disimpan sebagai cadangan. Juga, buatlah semua orang menjadi cadangan. Masing-masing roti kristal kukus. Apakah kamu masih memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk mendukung kemampuan pertahanan armor tempurmu setelah membuat semua roti kukus itu? Sulisi menjawab, tentu saja. Sejauh ini saya hampir tidak mengeluarkan kekuatan jiwa apapun, jadi saya tidak akan mengalami masalah apapun di departemen itu. Kokoh Crystal Bun adalah keterampilan jiwa kelima Sulisi, dan itu dapat memberi konsumen lapisan kristal pelindung di seluruh tubuh mereka selama 1 menit, yang dapat meningkatkan kekuatan pertahanan seseorang hingga 2 kali lipat. Namun kekurangan dari sturdy Crystal Bun ini adalah pembuatannya membutuhkan waktu yang lama sehingga sangat sulit dibuat saat pertarungan. Oleh karena itu, seringkali mereka harus bersiap terlebih dahulu. Inilah sebabnya Sulisi tidak membuatkannya untuk semua orang ketika mereka menghadapi master jiwa jahat beberapa hari yang lalu. Setiap roti kristal kokoh membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk diproduksi, dan itu juga sangat membebani kekuatan jiwanya sendiri. Namun salah satu manfaat tambahan dari sturdy Crystal Bun ini adalah ia juga dapat memperoleh manfaat dengan mengonsumsinya. Sulisi menghasilkan 2 roti babi pemulihan untuk masing-masing orang sehingga mereka dapat memulihkan energinya. Sementara itu, Tanggulin mulai merencanakan tuntutan yang akan mereka ajukan. Setelah beberapa pertimbangan cermat, dia menyusun strategi. Dia dan semua temannya adalah Raja Jiwa 5 Cincin, tetapi dalam hal peringkat kekuatan jiwa, Yuanen Yehui sudah berada di peringkat 58, dan dia adalah yang paling dekat di antara mereka dengan peringkat 60. Ye Xinglan berada di peringkat 56, dan yang lainnya berada di peringkat 55, dengan hanya Tanggulin yang masih berada di peringkat 51. Oleh karena itu, mereka memiliki kekuatan jiwa yang lebih dari cukup untuk bertahan melewati cobaan yang akan datang, yang menjadikan kapasitas mereka terhadap tekanan fisik sebagai faktor pembatas utama.